Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Nguduk. Ngotak. Jadi tadi kita meninjau kawasan TPS 3R ya, dengan anggaran dana yang cukup besar, tapi saya salut dan hormat kepada kebijakan Wali Kota Sungai Penuh Bapak Ahmadi Zubir beserta Wakil Wali Kota Sungai Penuh Bapak Antos. Pengorbanan mereka harus kita hargai apapun bentuknya untuk menyelamatkan sampah-sampah masyarakat yang ada di perkotaan ini, supaya sampah-sampah kita masyarakat ini bisa dibuang ke tempatnya, kemudian bisa lagi diolah. Itu hendaknya harapan kita. Mantap, diacungkan jempol atas kebijakan itu. Kemudian kita tidak melihat dari segi kebijakan, tetapi di sini kami melihat dari segi tekstur tanah, geologi, morfologi tanah di sekitar kawasan tersebut memang harus diperlukan upaya-upaya. Mungkin nanti yang kedua, dana yang lebih besar lagi untuk membatasi ini. Yang sekarang ini ada beberapa bangunan ya, seperti yang dibuat oleh ya, kalau di lapangan Andri, tapi kan kalau tidak salah Haji Salman itu ya, itu yang di sebelah sini dekat tebing, itu agak rawan sekali, itu dekat sekali dari bangunan, mungkin berjarak sekitar 5 meteran. Nah, itu kawasan betul-betul labil, mudah tergerus erosi. Jadi itu perlu penanganan serius ya. Kita melihat dari per item dari pengerjaan proyek ya, proyek yang berdana besar terlebih dahulu, yang pakai besi-besi itu ya. Kita melihat bahwa struktur lantai besinya kecil sebesar ini, kawat apa namanya, warmesnya ini ya, kecil dari ini. Oh, mungkin ukuran 4 kali itu ya, ukuran 4 inci. Kemudian ketebalan itu kita lihat, bangunan lantai itu apa namanya, sisi kiri kanan ya, yang itu yang dicor tadi kita bisa melihat yang dicor lantai dengan warmes itu sengaja di sisi luarnya dibikin tebal, sementara di bagian dataran dalamnya tipis. Kita akan bisa melihat nanti ya, dari video ini kita bisa melihat. Kemudian dari bak penampungan itu kalau tidak salah itu ya Adinda yang mengerjakan itu
ya menurut informasinya Dinda Harmen ya di sebelah sana ya rata-rata, kemudian Bronjong juga ya rata-rata hampir keseluruhan proyek-proyek di kota Sungai Penuh kita lihat, termasuk proyek TP3SR ini berbahan material di istilah kami di pariwisata yang mendalami mata kuliah geologi, morfologi. Nah, itu batunya tidak cocok sama sekali. Harusnya batu kali yang dibuat itu batu mudah lapuk. Yang kedua, mudah menyerap air. Ya. Kemudian semen cepat berbongkah-bongkah. Nah, kita bisa lihat di batuan-batuannya itu kita bisa tes, itu batuan dari batuan permukaan batuan-batuan bekas tumbuh-tumbuhan ya, hewan yang lapuk. Tapi kalau dilihat dari segi warnanya itu, maka itu adalah proses metamorfosa daripada tumbuhan kayu-kayu yang lama ya sekian ratusan tahun yang membatu berwarna kuning kemerah-merahan seperti bata itu. Jadi kita melihat itu dari terlepas kita tidak melihat kebijakan. Kalau kebijakan ya kita sangat menghargai ya, ini demi masyarakat. Jadi terlepas baik buruknya kebijakan itu, kalau menurut saya secara pribadi melihat sampah-sampah di perkotaan di kita, maka kebijakan itu sangat layak diajukan jempol. Nah, jadi begitu ya. Tapi akar permasalahannya sekarang ini, apakah proyek-proyek tersebut sesuai dengan RAP? Ini contoh beberapa informasi daripada rekanan. Uang fee 20%, kemudian pajak 12,5%, berarti 32,5% ya itu. Kemudian belum 5% untuk di lingkup dinasnya nanti, belum lagi yang lain, yaitu total 40%. Jadi kalau menurut hemat saya itu pengerjaan proyek berada di bawah standar 60% ke bawah. Kalau 60%, 65% proyek itu dikerjakan, berarti 5% untung daripada tekanan. Tapi kalau seandainya 60% ke bawah ya itu. Jadi kemudian mungkin kebijakan ini ada hal-hal yang terlupakan bagi kita. Ini saya melihat di situ kan ada cekungan. Dalam foto, dalam video itu kan kelihatan ada cekungan ya. Peresapan sampah nanti ketika air hujan turun ya, hujan turun merembes kemudian terus mengalir ke arah bawah. Makanya kadang-kadang kalau pembuatan TPA itu di tempat yang datar atau di tempat berbukit, tetapi dia begini lingkung, begini kan, seperti ember. Jadi harusnya seperti itu. Itu kalau cekungan itu dedam itu tetap bakal roboh, ya, tetap bakal roboh. Ini. Kemudian bangunan yang dibuat di tempat Haji Salman itu juga mudah sekali tergerus. Kita bisa buktikan tidak sampai 1 tahun proyek bangunan, catat di video kita ini nanti, tidak sampai 1 tahun itu minimal 1/4 dari bangunan itu tergerus erosi ya itu. Kemudian perlu mungkin nanti anggaran-anggaran tahun ke depan perlu kita pikirkan langkah-langkah seperti kita di bawah, di dekat rumah kita tidak membuat tembok panas terbit, tetapi kita membuat pondok-pondok di atap supaya air hujan tidak turun
langsung ke menimpa tanah tebing kita. Nah, itu contoh salah satunya, ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita ingat selalu. Jika proyeknya sudah seperti itu, maka RKL, RPL itu sudah wajib ada taraf pembangunan, karena sampah sudah masuk ke sana. Kemudian bekas-bekas sampah ketika air hujan mengurus ke bawah. Nah, itulah ini tadi. Jadi RPL, RKL harus tetap. Kemudian bila perlu AMDAL, ini yang kita pertanyakan ini, adakah RKL, adakah RPL, atau AMDAL? Di sini kuncinya. Jadi seharusnya kegiatan-kegiatan seperti ini dengan keputusan kebijakan WAKO yang bagus untuk masyarakat, maka dinas-dinas yang terkait seperti dinas lingkungan hidup atau dinas yang lain, ya, itu harus cepat giat bekerja, cepat menangkap sinyal, menyambung, connected, jadi menyambung, ya, yaitu antara kebijakan keputusan wali kota dengan pembuatan TPA ini, ya. Kemudian kebijakan lingkungan hidup menyambut, dinas lingkungan hidup menyambut, menyiapkan RKL, RPL, AMDAL-nya. Jangan sampai proyek sudah selesai, RPL, RKL tidak ada, sampah terus mengalir. Kita bisa buktikan, kita bisa lihat sendiri, ya. Ada, ya, wajar saja. Ada yang bilang kritikan terus. Jadi orang goblok yang tidak mau dikritik, gitu, ya. Orang goblok yang tidak mau dikritik, ya. Nanti ada saatnya, ya. Kadang-kadang orang sudah diberi lemang, sudah diberi tapai, ya, seperti itulah. Jadi kuncinya yang terpenting, kritik jalan, tetapi dengan kritikan itu wali kota, wakil wali kota, dinas lingkungan hidup dan instansi terkait bekerja keras untuk mengkonektif kebijakan ini, ya. Jadi itu fungsi kritik. Nah, itu, ya, yang tidak mau dikritik, ya, begitu. Nanti ada waktunya apes, itu ada waktunya. Karena apa? Karena hidup ini dia kadang-kadang susah juga kita. Kalau kita lebih senang dikritik, apa sebab? Supaya kita mudah. Contoh, kita produksi makanan, minuman. Kemarin kita ketemu salah satu pelanggan kita tidak tahu itu pelanggan kita. Dalam kopi, kenapa kopi Arabica dulu agak hitam, kini agak coklat mudo, diaduk modal coklat. Oh iya, kopi Arabica itu memang khusus diminum tanpa gula, begitu, ya. Udah pakai apa? Pakai susu. Yang dulu memang waktu pertama kali kita produksi memang agak-agak hitam, memang cocok untuk susu. Tetapi kami kembali kepada harfiah kita bahwa kopi itu untuk kesehatan. Jadi kita maksimalkan mengambil spesifikasi kopi untuk kesehatan. Jadi seperti itu, ya. Begitu pula terhadap kebijakan kritik, tapi kita juga memulai. Jadi proses berpikir, ya. Itu. Kemudian yang kita harapkan juga upaya-upaya ini, misalnya ada tim sukses yang tidak mendapatkan paket, tidak mendapatkan jabatan, itu, ya,
mendapatkan paket-paket seperti paket iklan, paket pakaian, jahit, paket sablon, paket semua, paket proyek, paket ini dan itu. Tenang-tenang saja, tidak usah memanasi yang lain. Karena apa? Itu akan membuat Anda lebih ketahuan lagi bahwa Anda mendapatkan paket proyek, sementara tim yang lain tidak. Itu. Jadi hidup ini kalem. Itu namanya profesional. Seperti itu. Jadi nanti jangan-jangan nanti dilapor orang menangis kita ini orang lapangan, tahu semua situasi, ya tahu semua situasi. Ya, kita itu minta diangkat adik kita, ipar kita diangkat menjadi kepala bidang atau menjadi kepala sekolah misalnya kan, atau kepala dinas misalnya, atau diminta honor misalnya begitu kan. Jadi kita santai-santai aja, kita jangan mempermalukan wali kota kita sendiri, kita jangan mempermalukan wakil wali kota kita sendiri. Kemudian yang meminta pakai proyek ini jangan mempermalukan yang memberi paket, ya. Jangan mempermalukan, bikin pakai proyek itu bagus, bikin. Wah, banyak PP segala macam. Itu salah Anda. Kenapa Anda menjadi kontraktor? Kita juga tidak bisa menyalahkan kita tidak bisa menyalahkan wartawan, LSM, kepolisian, ini itu segala macam, kejaksaan memeriksa ini. Kita jangan salahkan. Karena awal mulanya kita ini proses untuk untuk menjadi pemimpin juga pakai ini, kemudian yang kedua pakai dukungan, ya begitu. Besok kita tim paket juga kita bayar fee-nya. Kita ini sama-sama golongan perampok, cuma di sana lebih terhormat. Perampok yang ini terhina, sama-sama. Pejabat mau jabatan, perampok juga. Kan ngasih uang, nanti tentu memikir mau merampok, kan begitu. Kemudian kontraktor, kenapa mau jadi kontraktor? Bayar fee lagi kan? Ya, sama saja. Wartawan LSM itu belum berapa. Mereka itu kadang-kadang mengawasi ke proyek-proyek. Ini contohnya, proyek sedang berjalan. Masih bersyukur kita wartawan dan LSM di Kota Singapenuh maupun Kabupaten Kerinci mengawasi proyek yang ternyata tanggal 25 Desember 2022 masih dikerjakan proyek, harusnya sudah tutup. Ya. Misal kita mendapat paket, misal saya ini dapat paket misalnya pengadaan kopi untuk MTQ misalnya kemarin. Ini padahal yang diberi itu jatahnya misalnya 1.000, memang jumlahnya 1.000, harganya dinaikkan. Begitu. Oh, kalau saya jangan diajak hal seperti itu. Tidak. Kita cukup yang kecil-kecil, kita lebih terhormat. Ya. Ingat, petani yang baik itu, petani yang merasa kuat, terbebas dari apapun ketika ia menanam tanaman, kemudian ia menghasilkan, ia jual kepada orang lain. Itu prosesnya aman. Ketika sudah sampai ke tangan pedagang, nanti pedagang ingin menjual ke tempat yang lebih besar, di situ mereka bermain. Di situ mulai tingkatan mengecoh, menipu. Itu tingkatan itu. Jadi bersyukurlah kita
Kalau pedagang, selagi Anda ingin menawarkan, misalnya, oh bikinlah kerajinan di tempat saya, oh bikinlah kopi di tempat saya bikin notanya sekian-sekian, tidak ada bedanya. Perampok. Ya. Jadi semangat terus untuk mengawasi pembangunan. Kemudian wali kota, bupati juga semangat untuk membuat kebijakan-kebijakan, melahirkan pembangunan-pembangunan yang baru. Itu contoh di tempat kita di Aurnuri ini, belasan tahun, puluhan tahun, belasan tahun ganti wali kota, tidak juga terbuat tembok penahan tebing. Ya, di Aurnuri itu, mulai dari jembatan ini di depan Kerinci Ritet sampai di tempat kita arah ke sana tuh, arah ke tempat Bidan Cahaya atau ke arah rumah kontraktor saudara Uyun itu. Begitu. Masa bikin yang sudah ada dibikin lagi, yang sudah ada dibikin lagi. Berarti di sini pertama, otak anggota DPRD baik kota, ini khususnya karena bicara Aurnuri, ini tidak ada. Seharusnya itu minta tolong desa mengajukan, bikin itu, kita yang kebijakan di DPR mengesahkan anggaran, kemudian dorong kalau dalam hal ini PU Kota Sukabumi, dorong mereka begitu. Itu namanya proyek baru terus. Jadi proyek itu berkesinambungan, melahirkan proyek-proyek baru. Jangan proyek yang sudah ada Anda bikin, sudah itu gali lubang tutup lubang lagi, gali lubang tutup lubang lagi. Itu sama dengan ngutang. Itu yang namanya markup. Kemudian yang kedua, ya, proyek-proyek ini kita udah berjalan semua. Memang agak emosional juga kita ya. Kemudian ya susah juga dibilang dungu, bodoh. Mereka pintar, sarjana, tapi karena bayar jabatan tadi, jadi susah untuk bekerja. Semakin kotor otak manusia, maka Allah tidak akan pernah melahirkan otak yang brilian, jenius untuk menghasilkan sesuatu. Itu aja kuncinya. Tanya di mana-mana, baca kitab, tetap itu kuncinya. Semakin kotor hati kita, maka otak kita kotor. Maka Allah tidak pernah memberikan keajaiban-keajaiban, pemikiran yang lebih. Banyak proyek yang bisa kita kerjakan. Proyek baru terus. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita. Semangat PSM. Jangan takut.